lagi dengan kami di channel Studio ISBI, Institut Semen dan Beton Indonesia, yang merupakan bagian dari Yayasan Pengembangan Persemenan Indonesia atau YPPI. Seperti biasa, kita akan menjelaskan teori dan praktek sederhana seputar dunia keteknikan. Sebelum kita lanjut ke dalam video, jangan lupa untuk subscribe channel and like serta share video ini agar konten yang kami buat dapat bermanfaat untuk lebih banyak orang. Setelah kita ketahui bahwa spek kabel yang sesuai standar sangat penting untuk kita gunakan pada rangkaian listrik. Selain ukuran kabel, ada faktor lain yang perlu kita perhatikan, yaitu panjang kabel. Apa pengaruh panjang kabel terhadap rangkaian? Berikut pembahasannya. Dari video sebelumnya, kita telah menghitung spek kabel berupa luas penampang berdasarkan kuat hantar arus atau KHA. Selain luas penampang kabel, ada juga faktor yang harus dipertimbangkan, yaitu panjang kabel. Kabel yang terlalu panjang akan menyebabkan penurunan tegangan yang besar. Oleh karena itu, hari ini kita akan menghitung kebutuhan panjang kabel maksimal sesuai beban dan menghitung voltage drop atau penurunan tegangan. Untuk menentukan panjang kabel maksimal yang akan kita gunakan, kita harus mengetahui beban yang akan kita pakai. Beban yang akan kita pakai di sini yaitu kompor listrik 300 watt, kompor induksi 2100 watt, portable blower 750 watt. Jadi total beban 300 watt tambah 2100 watt tambah 750 watt sama dengan 3150 watt. Dengan total beban tersebut, kita sudah mengetahui total arus yaitu 17,8 ampere dengan asumsi Kospi 0,8. Sesuai tabel kuat hantar arus atau KHA, total arus sama dengan 17,8 ampere dikali 1,25 sebagai safety factor, yaitu sama dengan 22,25 ampere. Jadi ukuran kabel yang kita butuhkan yaitu 1,5 mm persegi dengan KHA 24 ampere. Lalu berapa panjang kabel maksimal jika menggunakan beban 3150 watt dengan total arus 17,8 ampere? Rumusnya yaitu L sama dengan VR dikali A dibagi I dikali Rho dikali dengan Kospi, di mana L sama dengan panjang kabel, VR sama dengan rugi tegangan, A sama dengan luas penampang, I sama dengan arus, Rho sama dengan tahanan jenis tembaga yaitu 0,0175 ohm mm persegi per meter. Untuk nilai koefisien, single pass sama dengan 2 dan untuk 3 pass sama dengan akar 3. Berdasarkan standar PUIL, kita ketahui bahwa untuk penerangan, penurunan tegangan yang diizinkan adalah 2% sama dengan 4,4 volt. Dan untuk alat-alat listrik, penurunan tegangan yang diizinkan yaitu 5% sama dengan 11 volt. Dan di sini kita menggunakan penurunan tegangan sebesar 5%. Setelah itu, masukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus. L sama dengan 11 kali 1,5 dibagi 2 kali 17,8 dikali 0,0175 dikali 0,8. Hasilnya yaitu 33,6 meter. Jadi dapat kita simpulkan, dengan beban 3150 watt dengan ukuran 1,5 mm persegi, panjang kabel maksimal yang diizinkan yaitu 33,6 meter. Apakah benar perhitungan yang kita lakukan dengan panjang kabel 33,6 meter, luas penampang kabel 1,5 mm persegi, arus 17,8 ampere akan menyebabkan rugi tegangan 11 volt atau 5%? Mari kita lihat videonya.
Pengujian panjang kabel 33,6 meter, beban daya 3150 watt. Di sini kita sudah menyiapkan semua rangkaiannya. Yang pertama kita ukur adalah tegangan di titik sumber. Dan panjang kabel yang sudah kita tentukan yaitu 33,6 meter. Yang kedua kita ukur tegangan di ujung kabel atau titik beban. Lalu kita hidupkan masing-masing alat. Portable blower 750 watt, kompor listrik 300 watt, dan kompor induksi 2100 watt. Hasil dari pengukuran tegangan efektif di titik sumber menunjukkan 219,9 volt. Dan pengukuran di titik ujung kabel menunjukkan tegangan efektif 208,2 volt. Nilai tegangan berdasarkan hasil pengujian, titik sumber sama dengan 219,9 volt dikurang dengan titik beban sama dengan 208,4 volt, yaitu dihasilkan rugi tegangan sama dengan 11,5 volt. Persentase rugi tegangan sama dengan 11,5 dibagi 219,9 dikali 100% sama dengan 5,23%. Secara persentase masih sesuai dengan perhitungan kita yaitu 5%. Pengujian selanjutnya dengan beban yang sama, kita ganti panjang kabel dari 33,6 meter diganti dengan panjang kabel 20 meter. Lalu kita nyalakan kembali semua alat dan kita ukur di titik sumber dan titik ujung kabel atau beban. Nilai tegangan dengan panjang kabel 20 meter yaitu titik sumber sama dengan 220,7 volt dikurang titik beban 213,8 volt, dihasilkan rugi tegangan sama dengan 6,9 volt. Untuk persentase rugi tegangan sama dengan 6,9 volt dibagi 220,7 volt dikali 100% sama dengan 3,13%. Selanjutnya kita melakukan pengujian dengan panjang kabel 70 meter dengan beban yang sama yaitu 3150 watt. Lalu kita nyalakan kembali semua alat dan kita ukur di titik sumber dan titik ujung kabel atau beban. Nilai tegangan dengan panjang kabel 70 meter yaitu titik sumber sama dengan 223,3 volt dikurang titik beban sama dengan 198 volt, yaitu dengan rugi tegangan sama dengan 24,3 volt. Persentase rugi tegangan sama dengan 24,3 volt dibagi 222,3 volt dikali 100% sama dengan 10,93%. Hasil pengujian tersebut sudah melebihi standar yang ditentukan yaitu 5%.
Dari hasil perhitungan, dengan panjang kabel 70 meter dengan beban 3150 watt, tidak disarankan untuk dilakukan pemasangan kabel karena sudah pasti penurunan tegangannya lebih banyak. Kondisi penurunan tegangan menyebabkan beban harus bekerja keras karena voltase menurun. Sedangkan daya dan arus yang diperlukan tidak berubah. Kondisi ini dapat menyebabkan alat listrik menjadi cepat rusak dan dapat menyebabkan isolasi kabel menjadi panas, meleleh, dan terbakar. Di sini kita akan tampilkan grafik pengaruh panjang kabel terhadap penurunan tegangan. Pada beban daya dan luas penampang kabel yang sama, semakin bertambah panjang kabel, maka persentase rugi tegangan akan semakin besar. Berdasarkan standar persyaratan umum instalasi listrik atau PUIL, penggunaan kabel yang memiliki luas penampang 1,5 mm persegi pada beban daya 3150 watt akan memenuhi standar apabila panjang kabel kurang dari 33,6 meter. Hal ini karena pada panjang kabel tersebut, persentase rugi tegangan di bawah 5%. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Silahkan like, share video ini, serta subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi video terbaru. Silahkan tulis pada kolom komentar bila ada pertanyaan. Semoga sehat selalu untuk kita semua. Salam, sampai jumpa lagi di video berikutnya.